Oke sedulur semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sedulur Maif semuanya, sobat Maif semuanya. Oke sedulur semuanya, sebelum itu saya ucapkan ya selamat Hari Raya Idul Fitri bagi kita semua yang melaksanakan ya. Bagi kita semua yang merayakan Hari Raya Idul Fitri, selamat Hari Raya Idul Fitri sedulur Maif semuanya. Oke sedulur semuanya, ya ini kita di pagi hari sedulur. Nah ini ya, ternak-ternaknya ya seperti biasa sedulur, sudah kita kasih pakan. Nah untuk di sebelah sini ya, di kandang domba, kemarin kita lakukan koloni sedulur ya, karena cempenya itu sudah besar ya, jadi kita gabungkan saja ini dengan pejantannya agar terkoloni, agar tidak dipisah-pisah sedulur. Ini tidak kelihatan ya, cempenya ini sudah umur 3 bulan lebih sedulur ya. Nah ini ya, kita lakukan koloni. Nah sedulur semuanya, pada video kali ini kita akan membahas tentang pakan sedulur ya, bukan membahas tentang koloni-kolonian tapi tentang pakan. Nah di sini saya akan membahas tentang perbandingan ya antara ampas tahu dan ampas singkong, kelebihan dan kekurangannya seperti apa dan lain sebagainya sedulur ya. Oke, simak terus videonya sedulur. Nah pada video kita beberapa hari yang lalu kita kan sudah membahas tentang pemberian konsentrat ya, pemberian konsentrat yang seharga 1.500 itu ya. Nah itu di sana saya sudah sedikit menjelaskan tentang ampas tahu dan ampas singkong, itu perbandingannya ya, terutama pada bagian penyimpanan. Nah itu sudah saya jelaskan. Nah pada video kali ini saya akan membahas itu lebih detail sedulur ya, kenapa kok saya memilih onggok atau ampas singkong dibandingkan dengan ampas tahu. Nah itu nanti akan saya jelaskan sedulur semuanya ya, kenapa saya memilih ampas singkong. Nah sebelum itu kita harus tahu dulu sedulur perbedaan antara ampas tahu dan ampas singkong. Ya jelas perbedaannya dari bahan ya. Yang pertama, kalau ampas tahu ya bahannya itu dari ampas kedelai itu ya, kedelai yang sudah digiling kemudian diambil sarinya, dan ampasnya yang dibuang itu namanya ampas tahu. Nah kalau ampas singkong yang berarti singkong yang digiling kemudian diambil sarinya. Nah ampasnya itu yang dibuang dijadikan pakan ternak. Nah kita juga harus tahu dulur bahwa ampas tahu dan ampas singkong itu adalah dua bahan pakan yang memiliki nutrisi yang berbeda. Kalau ampas singkong itu kandungan energinya itu sangat tinggi sedulur, jadi bagus ya untuk pertumbuhan dari ternak-ternak ruminansia karena mengandung energi yang sangat tinggi, atau karbohidratnya itu tinggi lur. Makanya kalau ternak dikasih ampas singkong atau onggok ya itu lebih cepat kenyang sedulur. Nah kalau ampas tahu itu merupakan sumber protein ya, jadi proteinnya tinggi, bagus juga untuk pertumbuhan ternak. Nah seperti itu ya, jadi memang dua bahan ini merupakan bahan yang berbeda. Jadi kalau dibandingkan pun ya kita membandingkan dua bahan yang berbeda seperti itu sedulur ya. Yang satu sumber karbohidrat, yang satunya sumber protein. Nah seperti itu. Nah kalau ampas singkong itu memang energinya tinggi, karbohidratnya tinggi, tetapi sumber proteinnya itu rendah sekali sedulur ya. Makanya itu kan kemarin saya bilang bahwa pemberian onggok itu tidak boleh dilakukan setiap hari karena proteinnya itu rendah sedulur ya, jadinya nanti kekurangan nutrisi kalau setiap hari diberi onggok. Alangkah baiknya kalau pemberian onggok itu dilakukan adalah selang-seling ya, atau sebagai selingan, bukan yang utama. Misalkan paginya onggok ya, sorenya menggunakan hijauan seperti itu sedulur. Nah kalau ampas tahu itu proteinnya memang tinggi tapi energinya tidak ada, jadi memang saling melengkapi sebenarnya sedulur ya. Lebih bagus lagi ya memang onggok dicampur ampas tahu, itu sudah bagus sedulur ya. Ya tapi kalau seperti itu kan harganya yang mahal, karena onggok dibandingkan ampas tahu itu ampas tahu lebih mahal sedulur ya, memang lebih mahal. Ampas tahu itu kalau di sini ya satu karungnya itu bisa 45 sampai 50 ribu sedulur. Sedangkan kalau onggok paling cuma 25.000, 30.000 itu sudah dapat ya. Dan kadang itu lebih berat onggok ya karena lebih padat sedulur. Kalau ampas tahu itu walaupun satu karung ya, itu sebenarnya tidak terlalu berat ya, karena memang
tidak sepadat ampas singkong atau onggok ya. Jadi onggok kalau dibandingkan dengan ampas tahu ya, misal kita beli 1 karung, nah onggok itu lebih apa ya, lebih padat lah sedulur, lebih berat itu ya, walaupun sama-sama 1 karung tapi lebih padat onggok dan harganya lebih murah lagi. Nah, makanya itu kita pilih menggunakan onggok. Nah walaupun ya seperti itu ya, ada kekurangan ada kelebihan. Nah kalau sedulur semuanya mau mencampur onggok dan ampas tahu ya malah bagus ya, itu saling melengkapi sedulur. Tapi ya perlu diperhatikan, itu tidak boleh dilakukan setiap hari, hanya sebagai selingan saja. Nah seperti itu ya sedulur. Nah sedulur semuanya, ini adalah penampakan dari onggok ya. Siapa tahu sedulur semuanya ada yang belum tahu onggok itu seperti apa sih mas ya, atau ampas singkong. Nah sedulur semuanya, ini adalah kelebihan yang tidak dimiliki oleh ampas tahu. Onggok penyimpanannya itu lebih fleksibel sedulur ya, tidak perlu difermentasi. Ini bisa tahan selama lebih dari 2 minggu, bahkan 3 minggu pun ini bisa tahan, asalkan penyimpanannya bersih dan tertutup rapat. Nah ya, beda dengan ampas tahu. Kalau ampas tahu itu 3 hari saja sudah bau lur ya, sudah busuk, sudah menguning. Makanya kalau ampas tahu harus difermentasi. Makanya kalau di ternak ruminansia itu kalau ada ampas tahu, sebisa mungkin dalam waktu 2 hari itu harus habis lur ya. Beda dengan onggok bisa disimpan. Kalau ampas tahu itu harus difermentasi dan membutuhkan biaya yang lebih, tenaga yang lebih. Nah seperti itu adalah kelebihannya kenapa di kandang kami menggunakan onggok saja dicampur dengan dedak. Itu pun ya sudah mencukupi kebutuhan karbohidrat atau energi. Kalau kebutuhan protein ya bisa didapatkan dari hijauan, nah ya seperti odot ya, kemudian daun gamal atau daun indigo vera itu juga sudah mencukupi. Nah seperti itu ya. Nah seluruh semuanya, ini ya ngomong-ngomong, ini ukurannya saya tidak tahu berapa liter, tapi ini bisa untuk menampung kira-kira 1 kuintal ini ya, atau 2 karung. 2 karung ini masuk ke sini sedulur ya. Nah ini bisa untuk 2-3 minggu stok pakan untuk populasi ya, kira-kira 9-10 populasi. Nah seperti itu ya sedulur. Ini kita juga baru kedatangan lagi kemarin ampas singkongnya. Nah sedulur semuanya ya, ini kita perlihatkan lagi, ini ukuran tongnya ini 2 kali lebih besar daripada yang tadi ya. Nah ini kalau ini bisa muat itu 4 karung ya, atau 2 kuintal itu insya Allah muat di sini sedulur. Nah ini ya, kita ada banyak stok ampas singkong dan kita tidak perlu khawatir terlalu banyak stok, tidak perlu khawatir busuk ya, karena memang ampas singkong ini penyimpanannya seperti yang saya bilang lebih fleksibel daripada ampas tahu. Dulu saya pernah membuat video ya cara fermentasi ampas tahu ya. Ya memang itu untuk tujuannya untuk daya simpannya lebih tinggi. Tapi kalau ampas singkong ini tidak perlu difermentasi, hanya disimpan seperti ini saja, insya Allah 3 minggu lah lur. 3 minggu itu masih tahan. Nah seperti itu ya. Jadi ini adalah kelebihan dari ampas singkong atau onggok yang tidak dipunyai oleh ampas tahu. Nah seperti itu. Kemudian ya harganya ini lebih murah tentunya ya sedulur. Nah jadi seperti itu ya sedulur semuanya, perbandingan antara ampas tahu dan ampas singkong. Jadi kita juga harus tahu ya bahwa ampas tahu dan ampas singkong ini adalah 2 bahan yang berbeda. Jadi kalau dibandingkan pun ya ada kekurangan dan ada kelebihannya. Kalau ampas singkong itu memang sumber karbohidrat, kalau ampas tahu itu adalah sumber protein. Jadi memang harus saling melengkapi seperti itu ya sedulur. Tapi ya memang kalau ampas tahu itu penyimpanannya itu memang kurang sedulur. Makanya kalau kita ingin menggunakan ampas tahu ya kita harus siap untuk memfermentasi. Kalau tidak mau difermentasi ya harus habis dalam waktu kurang dari 3 hari agar tidak busuk. Kalau misalkan peternak sedulur semuanya itu ada banyak populasi, kasih saja lur ya sumber itu ampas tahu, biasanya dalam sehari itu pun habis ya kalau misalkan populasinya banyak. Tapi kalau misalkan sedulur semuanya mau yang tidak ribet, kemudian mau yang murah dan penyimpanannya lama, ya gunakan saja ampas singkong. Nah seperti itu. Memang dua-duanya ini ya memiliki kelebihan dan kekurangan masing-masing. Tapi kalau di My Farm kita menggunakannya onggok atau ampas singkong. Nah
karena penyimpanannya ini lebih fleksibel, tidak harus difermentasi. Jadi seperti itu ya seluruh semuanya untuk perbandingan antara ampas tahu dan ampas singkong. Nah seperti itu ya. Ya kalau dicampur malah lebih baik ya, tapi ya itu biayanya lebih tinggi. Oke seluruh semuanya, seperti itu saja ya mungkin video kita kali ini membahas tentang perbandingan ampas tahu dan ampas singkong. Semoga video ini bermanfaat. Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya sedulur semuanya. Terima kasih sudah menyaksikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke sedulur semuanya, salam sukses untuk kita semuanya.